Selamat siang, selamat datang kembali di podcast Muda Budi Podcast, Budikes. Tepuk tangan dong, nih orang belakang layar banyak. Iya. Ada suara-suara yang tidak, mungkin kurang familiar. Muda Budi Podcast hari ini kita kedatangan salah satu narasumber untuk membahas salah satu tema yang mungkin sering dirasakan oleh kaula muda, yaitu tentang rendah diri, jangan, rendah hati boleh. Balik ya. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Bintang tamu kita atau narasumber kita pada siang hari ini, mungkin teman-teman kita udah pada tahu. Kita perkenalkan langsung aja dengan Ibu Pendeta Esterina Manusiwa. Bye, shalom. Ibu Pendeta, gimana nih kabar Ya, Ibu? Billy. Ini sebenarnya basa-basi. Tapi saya mau tanya aja kabar Ibu di Ya. masa pandemi ini gimana Bu? Apakah sedih-sedih atau sukacita? Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Willy karena Iya, sudah diberikan kesempatan kita untuk bercakap-cakap di sini dan juga untuk berbincang-bincang apa sih sebetulnya rendah hati itu, rendah hati sama rendah diri sama apa enggak sih gitu ya. Betul Ibu. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa sampai sejauh ini puji Tuhan kabar saya baik-baik. Puji Tuhan Tuhan. menyertai di sepanjang perjalanan pelayanan. Meskipun saya baru dapat baby, Wih. tapi ya baru dapat baby. Wih, mantap. Tuhan kasih itu anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Ibu. Tuhan percayakan kepada saya dan juga suami untuk mendidik dan membesarkan baby saya supaya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, babynya sekarang baru umur 2 bulan. Oh 2 bulan Bu ya? Iya, lucu banget. Namanya, nama lengkapnya sih Samuel Ries Manusiwa, tapi mantap. panggilannya Sami. Semi. Iya, Sami. Sami. Iya. Jadi lucu banget. Jadi hari-harinya selalu berwarna gitu ya. Kalau tadinya dalam pelayanan meskipun capek apa segala macam, tapi Ada ketika yang- ada baby kayak jadi penyemangat gitu ya. Betul, Bu. Ya kaum muda ya menjadi penyemangat. Selain kita tahu penyemangat kita dunia pelayanan kita, kalau anak-anak muda tentu dunia kerja ya. Betul, Bu. Dunia kerja, tapi ternyata ada seorang baby yang Tuhan kasih itu menjadi penyemangat juga di dalam pelayanan. Betul banget Ibu. Tuh. Di masa pandemi gini sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam topik, Iya. sebenarnya ada sisi negatif dan positif menurut saya Bu. Kalau kita sambungkan dengan topik Iya. rendah hati dan rendah diri. Iya. Kedua hal ini pasti kita temuin apalagi di masa-masa yang bisa dibilang sulit lah. Maksudnya di masa-masa sulit kayak gini. Kedua hal itu sering kita jumpai. Yang pertama itu misalnya rendah hati Bu ya. Rendah hati itu di masa pandemi khususnya. Menurut Ibu tuh kayak gimana Bu? Di masa Di pandemi, masa pandemi orang apakah bisa rendah hati di masa yang sulit ini gitu? ya sebetulnya tidak harus melihat situasinya ya, nggak harus melihat sikonnya, apakah masa pandemik atau enggak. Tetapi di sepanjang perjalanan kehidupan kita memang diminta untuk selalu hidup dengan rendah hati gitu. Betul. Nah mungkin kita perlu tahu dulu gitu ya, rendah hati itu apa sih gitu. Betul. Kalau dari Willy sendiri gimana? Ada nggak secara pribadi ya pemahaman Willy itu rendah hati apa sih gitu? Jujur ini mungkin jawaban agak duniawi Bu ya, tapi menurut saya rendah hati itu bisa kita dapetin, maksudnya perasaan rendah hati itu bisa kita dapetin kalau kita sudah, ini secara realistis, kalau kita sudah tercukupi gitu Bu. Ini mungkin secara manusiawinya. Jadi kita bisa, kita merasa kita sudah terberkati, lalu kita memberikan berkat itu ke orang lain gitu. Jadi penyalur lah. Itu menurut saya sih arti rendah hati sih Bu. Gitu ya. Iya Ibu. Kalau menurut Ibu Pendeta gimana tuh Bu rendah Kalau hati? rendah hati, kalau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI, rendah hati itu artinya dia sifat, nggak sombong gitu. Oh, Dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati. Dia menyadari potensi yang ada di dalam dirinya, dia punya kelebihan kayak gitu ya, dia punya potensi, dia diberikan anugerah, kemampuan, karunia sama Tuhan. Tapi dia nggak sombong gitu, dia nggak angkuh, dia nggak tinggi hati gitu. Tapi beda kalau rendah diri. Nah kalau rendah diri tuh lebih ke kayak perasaan kayak minder gitu loh. Iya. Itu rendah diri.
Nah, minder karena apa? Karena dia merasa nggak mampu gitu. Dia minder karena dia merasa dia nggak potensial, nggak di dalam dirinya nggak punya apa-apa gitu. Jadi dia kayaknya minder. Mau gaul misalnya, mau ketemu, mau kumpul-kumpul sama anak GP. Anak-anak GP teman-teman yang lain bisa main gitar misalnya gitu kan. Suaranya bagus gitu misalnya ya. Atau kok yang lain tuh juga pinter ya, ngomongnya kok pinter gitu. Tapi kok aku nggak bisa main gitar, nggak bisa nyanyi, nggak bisa gitu kan. Terus apalagi baca not misalnya gitu. Iya. Jadi nah atas sifat yang dia merasa dia nggak punya apa-apa tuh dia kayak jadi dia minder gitu. Jadi dia minder. Dia nggak bisa mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya gitu. Padahal sebetulnya kalaupun dia tidak memiliki sifat-sifat yang itu tadi, ya itu nggak apa-apa, bisa dipelajari juga kok. Kayak misalnya nyanyi kan, nyanyi bisa dipelajari. Di sini siapa yang ahli-ahlinya nyanyi, Willy? Yang paling nggak yang bisa lebih di atas rata-rata, mungkin Diaken Gerat kali ya. Diaken Gerat ya. Melatih, Ayo anak GP siapa yang nggak kenal Diaken Gerat? Terus siapa lagi kalau misalnya di sini anak GP-nya selain Diaken Gerat? Talenta berlebih di Iya, nyanyi Bu, ya. yang untuk Adomi nyanyi mungkin, ya. Adomi. Ngomong-ngomong rendah diri. Rendah diri kalau saya lihat Bu ya, Ya. teman-teman saya juga banyak yang rendah diri. Sebenarnya mereka tuh kalau saya lihat itu mereka tuh bisa semuanya Bu, tapi mereka justru rendah diri karena waktu itu pernah saya tanya juga, kenapa sih maksudnya udah perfect lah kelihatannya, mereka udah perfect, udah bisa apa aja. Cuma mereka tuh ternyata orang-orang yang udah maksudnya udah dilihat perfect itu, mereka tuh punya target, tapi ada satu kondisi di mana mereka nggak bisa capai target itu, mereka jadi merasa rendah itu Bu. Itu menurut saya bisa juga sih, maksudnya bukan hanya orang yang Mungkin bukan rendah diri kali Willy ya. apa itu, Dia lebih ke yang tapi nggak percaya diri juga bisa dikategorikan Rendah diri, minder sebenarnya. Bisa dikategori tidak pede, bisa juga dikategorikan minder atau rendah diri. Atau bisa kalau saya menyebutnya itu tadi dia mungkin kayak pesimis kali. Oke. Kan perfect. Willy bilang kan dia punya Iya. semuanya itu tadi ya. Iya. Tapi kok kayaknya dia nggak. Dia merasa masih ada yang kurang gitu. Dia maksudnya merasa dari- masih ada yang dari- kurang sehingga dia nggak bisa mengeksplor atau gimana gitu ya. Kalau saya sih melihatnya lebih ke dia kok pesimis ya. Nah mungkin perlu digali lagi dia pesimisnya karena apa gitu. Atau karena mungkin dia melihat orang lain lebih dari dia kali misalnya gitu ya. Nah, iya. Orang lain lebih dari dirinya sendiri. Jadi dia merasa tidak yakin terhadap apa yang dia punya, terhadap apa yang dia miliki. Padahal sebetulnya nggak boleh seperti itu. Dia juga harus, kalau dia menyadari kemampuannya tadi, bahkan dia seorang yang perfect, yang udah sempurna banget gitu ya, mestinya dia harus optimis. Dia harus optimis, dia nggak boleh pesimis gitu. Betul. Saya juga pernah baca salah satu artikel sih Bu, kalau ada namanya bisa dibilang ini sindrom Bu katanya. Ini saya mungkin baca, teman-teman sekalian mungkin di kolom komen bisa tulis apakah ini benar atau enggak. Cuma saya pernah baca ada namanya imposter syndrome mungkin ya, atau apa imposter syndrome. Nah ini di sindrom di mana dia tuh yang tadi saya bilang Bu, dia sudah memiliki semuanya tapi terlalu perfeksionis, salah satu salah satu pemicunya terlalu perfeksionis, minder tadi. Terus dia tuh terlalu memaksakan diri dia untuk menggapai itu, padahal dia sebenarnya limitnya nggak di situ. Punya satu limit yang dia nggak bisa mencapai itu. Nah, karena dia terlalu perfeksionis dan ingin semuanya sempurna, bahkan ketika dia bisa dibilang 99% berhasil, 1%-nya itu dianggap itu suatu kegagalan yang besar, padahal kan 99%-nya itu dia sudah mencapai itu gitu. Iya. Nah itu bahaya juga sebenarnya Bu, orang terlalu tinggi, orang terlalu perfect juga ternyata nggak boleh mungkin Bu ya. Karena itu bisa itu rendah diri juga mungkin. Iya. Oke, mungkin itu rendah diri sering kita jumpain, tapi kita coba balik lagi ke rendah hati tadi Bu. Rendah hati kan, menurut Ibu rendah hati itu lawan katanya kesombongan. Iya, Betul, Bu, ya? sombongan, keangkuhan, tinggi hati. Iya Bu. Iya. Nah itu
kenapa sih maksudnya khususnya anak-anak muda kan punya ambisi Bu ya, punya cita-cita. Ketika mereka bersusah-susah proses hingga akhirnya mereka dapat cita-cita itu, prosesnya panjang kan Bu. Setelah mereka dapat cita-cita itu, mereka membanggakan dirinya sendiri. Itu bisa dibilang sombong nggak Bu? Maksudnya mereka bangga dengan proses yang mereka jalanin sekeras apapun itu apakah bisa dikategorikan sebagai sombong menurut Ibu Pendeta? Ketika dia udah ini ya sukses ya, katanya dia sukses di berbagai bidangnya ya. Betul. Katakan pekerjaannya atau mungkin juga karir atau mungkin juga kuliahnya. Betul. Nah, kebanggaan kalau menurut saya pribadi kebanggaan seperti apa gitu ya. Kalau kebanggaan itu yang kemudian kita ingin tonjolkan, tontonkan, perlihatkan secara berkelebihan gitu kan. Itu yang bisa dikategorikan dengan itu tadi, dia tinggi hati sombong atau suka pamer itu tadi. Tapi kalau orang melihat kesuksesan kita, keberhasilan kita, orang yang nilai, orang yang melihat kesuksesan ataupun juga keberhasilan yang kita miliki, itu biarlah orang yang nilai gitu. Sebenarnya nggak perlu kita yang harus umumkan juga gitu. Low profile aja gitu, low profile aja. Kan ada juga tokoh-tokoh di Alkitab yang kalau bisa merujuk di perjanjian lama ya. Ini basicnya kembali lagi baik to Bible ya, kembali lagi ke Alkitab ya, teman-teman muda ya. Contohnya Yusuf deh, siapa yang nggak kenal Yusuf? Yusuf kan dia orang kedua di Mesir. Ya orang pertamanya kita tahu kan Raja Fir'aun. Tapi jatuh bangunnya Yusuf coba kita perhatikan. Ya begitu dia nggak disukain sama saudara-saudaranya karena memang dia anak kebanggaan, anak kesayangan dari Bapak Yakub kan. Tapi di perjalanan kehidupannya ketika dia sukses, ketika dia berhasil, dia nggak pernah menonjolkan diri, oh ini loh aku gitu. Ini loh saya, lalu dia pakai kuasanya, dia pakai kemampuannya, dia pakai powernya, enggak. Tapi justru sifat dari si Yusuf ini bagaimana dia menyayangi, mencintai, ya mengampuni saudara-saudaranya yang sudah membuang dia, bahkan memanggil semua saudara-saudaranya untuk berkumpul. Dia senang bertemu dengan keluarganya gitu ya. Padahal kita bisa bayangkan dia orang nomor 2 percayaannya Fir'aun kan. Sebenarnya dia bisa tuh sombong, dia bisa, tapi enggak, dia enggak mau. Betul. Ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi maksud saya adalah ketika kita punya sesuatu kelebihan dan lain sebagainya, biarlah orang yang nilai. Orang yang nilai, orang yang berikan reward, orang yang bilang, oh misalnya Willy hebat ya gitu ya. Oh Adi hebat ya misalnya gitu ya. Oh siapa lagi Karana hebat ya, oh dia itu biarlah keluar dari mulut orang-orang lain. Bukan dari kita sendiri yang berkoar-koar. Kan ada ya, ada tipe-tipe orang yang dianya yang berkoar-koar gitu loh. Oh lu gak kenal gue gitu kan, gue nih udah S2 nih gitu kan, S2 luar negeri, gue kerja di sini, lu baru, nah itu kan sombong, dari mulutnya dia gitu. Nah tapi kalau dari mulut orang lain kan beda. Betul. Orang lain yang menilai kita dan orang lain kemudian yang akan mengatakan, oh hebat ya si Willy gitu kan, oh hebat ya si Adi, oh hebat ya si Putri, itu dari orang lain gitu, bukan dari diri kita Willy. Gitu. Ini salah satu poin menarik sih Bu menurut saya karena biasanya cenderung kalau kita misalkan gapai sesuatu gitu pasti kita punya ada rasa pengen ini udah gue alamin prosesnya udah panjang nih, udah capek, udah keras banget, pengen gue limpahin lah, maksudnya pengen ditunjukin kalau gue sanggup sebenarnya, apalagi kalau itu ekspektasi orang lain. Misalkan saya punya dosen misalkan saya punya dosen ini selalu judge saya, selalu nilai saya, kamu nggak bisa gitu, kamu tuh nggak bisa lah pokoknya, kamu nggak bisa dalam pelajaran ini gitu misalkan. Terus di situ saya mau untuk nunjukin ke dosen saya itu. Justru terpacu ya, terpacu ya, menjadi stimulus, menjadi perangsang bagi kita. Saya bisa kok. Nah betul. Kan gitu ya. Betul. Pada akhirnya ini happy ending lah bisa dibilang. Pada akhirnya saya bisa nunjukin ke dosen itu kalau misalnya saya bisa gitu. Apakah itu
bisa dibilang Kesombongan. iya atau gimana Bu? Kalau menurut Ibu Pendeta? Karena mungkin masih ada beberapa teman kita yang bingung nih antara apakah menunjukkan kalau kita bisa itu adalah kesombongan, lawan dari rendah hati tentunya, ataukah itu justru sikap yang harus kita lakuin gitu. Kalau menurut Ibu Pendeta gimana Bu? Iya. Nah itu lagi kembali lagi kalau tadi rendah hati kan lawannya dia tentu dengan congkak ya, Betul. dengan tinggi hati, dengan kesombongan itu ya. Nah rendah hati bisa juga disebut atau bisa juga dikategorikan bahwa dia tidak ingin menonjolkan dirinya ya, secara pribadi dia tidak ingin menonjolkan dirinya dan mau mengproklamirkan, mau mengatakan begini-begini, saya begitu, saya begini gitu, enggak ya. Tetapi ketika dia mau membuktikan atau menunjukkan orang sudah menjudge kita atau juga orang sudah mau menghakimi kita tidak bisa, kita tidak mampu ya, dan ketika kita ada upaya untuk memperbaiki atau katakan upaya untuk menunjukkan bahwa kita mampu, kalau menurut saya secara pribadi itu bukan kesombongan, tetapi kita juga mau menunjukkan sesungguhnya potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi ingat ketika kita mau menunjukkan itu seperti yang Willy tadi sampaikan, mau bilang ke teman-teman kayak ke dosen atau ke orang tua kita, aku mampu, aku bisa, ya lakukan itu dengan tulus gitu loh. Tanpa ada tendensius, tanpa ada pemikiran di balik semua itu bahwa ini loh gue nih yang paling hebat gitu ya. Ini loh gue yang paling bisa gitu ya, yang lain nggak bisa gitu, enggak gitu. Oke. Berarti bisa dibilang bukan peribahasa ini apa gue? Kata-kata talk less do more itu relevan dengan ini, maksudnya kita lakuin aja. Iya. Kita nggak usah ngomong banyak biar Iya, orang yang tidak, menilai iya. gitu. Oke. Dan ketika kita ngelakukan semua itu, saya juga selalu sih sambil introspeksi diri secara pribadi, saya juga selalu ngoreksi diri. Ketika kita melakukan semua yang saya sebutkan itu, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Kan firman Tuhan bilang gitu. Ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan gitu ya. Nah, kalau kita lakukan untuk Tuhan, yang terbaiklah yang kita berikan, yang terbaik untuk kita lakukan untuk Tuhan gitu. Betul. Sehingga kalau secara pribadi saya bilang saya mau melakukan untuk Tuhan, orang aja lah yang bisa, orang aja yang bisa menilai saya, dan orang saja yang kemudian memberikan satu gambaran yang utuh atau penilaian yang utuh tentang saya, tapi jangan dari diri saya gitu. Betul. Jangan dari diri dan ini saya, juga menurut saya sih Bu, kita lakukan segala hal yang positif di apapun itu, karena pada akhirnya orang akan ngelihat dan akan cari tahu nih. Contohnya misalkan kita ngelihat lukisan bagus Bu, pasti orang ngelihat, pasti kita nanya, ini siapa yang bikin? Nah, iya Bu, itu menurut saya sih perlu dilakukan, maksudnya kita perlu positif dalam segala hal. Nanti orang lain lihat ini siapa penciptanya gitu. Akhir-akhirnya kita memuliakan nama Tuhan Yesus sebenarnya. Itu rendah. Oh iya, tadi Ibu sempat mention kita nggak perlu umbar-umbar, kita lakukan aja. Tapi itu kan hal yang sulit Bu, menurut sulit ya. Hal yang sangat sulit menurut saya Bu. Mungkin dari Alkitab atau menurut Ibu Pendeta, apakah ada cara supaya kita tuh menunjukkan sesuatu yang kita raih itu nggak harus dengan kata-kata, tapi ya biar orang lain yang lihat gitu. Maksudnya gimana kita memposisikan diri kita supaya kita nggak dilihat sombong gitu Bu. Menurut Ibu Pendeta gimana Bu? Apakah ada salah satu contoh tokoh di Alkitab juga mungkin yang bisa kita contoh sebagai referensi lah Bu gitu? Gimana sih caranya? Mungkin banyak teman-teman juga yang nanya gimana sih caranya supaya nggak kelihatan sombong gitu. Kita nggak, ya gimana Bu ceritanya? Ya supaya kita tidak kelihatan sombong, ya itu tadi saya katakan, jangan ada pengakuan dari mulut kita atau diri kita tentang siapakah kita atau saya. Kemudian juga jangan pamer, tetapi kita menyadari juga sebetulnya di balik diri kita ini ada juga sih sebetulnya sisi-sisi kelemahan kita, kekurangan kita, karena manusia itu nggak ada yang sempurna gitu.
Setuju. Karena ketika kita sudah mau bilang ataupun juga mau mengatakan bahwa saya begini, saya begitu, itu sesungguhnya dia salah besar. Karena di balik itu sebetulnya ada juga kekurangan dan kelemahannya dia, karena manusia kan nggak sempurna. Betul, setuju. Dan Tuhan juga menciptakan manusia itu berbeda-beda, nggak sama ya, nggak sama. Dia punya karunia A, yang B punya yang satu punya karunia B, yang satu Tuhan kasih talenta A, yang satu Tuhan kasih talenta B gitu. Jadi persoalannya sejauh mana kita bisa mengembangkan karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan itu dengan baik, terus kemudian kita lakukan juga semua itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah selebihnya kalau orang mau menilai kita bla 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 bla, ya udah terserah gitu ya, terserah orang mau menilai kita seperti apa gitu. Yang penting kita tunjukkan prestasi kita juga, apalagi anak-anak muda ini juga harus tunjukkan prestasi ya, tunjukkan prestasi. Bukan berarti itu tadi saya bilang sombong ya, enggak, tunjukkan prestasi kita juga mampu gitu lah. Cuman bukan dalam kapasitas kita ingin menyombongkan diri, bukan dalam kapasitas kita ke situ gitu. Oke. Ya. Ada satu topik menarik Ibu sebenarnya tentang rendah diri kita, rendah hati. Kita udah lumayan panjang bahasnya. Kita rendah diri, kita balik lagi ke rendah diri yang tadi awal kita bahas. Rendah diri, apakah rendah diri itu benar-benar hal yang dilarang atau gimana Bu? Karena menurut saya Bu, rendah diri itu boleh. Boleh ya? Kenapa? Karena tergantung subjeknya kemana. Kalau kita rendah diri ke orang lain mungkin itu hal yang negatif ya. Tapi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah itu benar? Rendah diri itu boleh sebenarnya? Contoh Alkitab deh. Ya, kalau contoh Alkitab di Keluaran 4 ayat 10 itu kan pada saat Tuhan memanggil Musa, bisa dibaca Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Iya. Nah ini sewaktu Tuhan memanggil Musa kan, meminta Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia menolak. Ya alasannya apa? Ini boleh kita kategorikan ayat 10 itu tadi, dia minder. Ya kan, dia minder, rendah diri. Kenapa? Dia nggak bisa ngomong. Tuhan, aku nggak pandai bicara. Dulu pun enggak, sejak Tuhan atau sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Nah ini Musa kalau di Keluaran 4 ayat 10 boleh dikategorikan dia minder. Karena nggak bisa ngomong gitu kan. GP misalnya, tolong nanti doa syafaat ya. Aduh janganlah pendeta. Jangan saya. Ya udah minggu depan misalnya gitu kan. Minggu depan dia nggak datang. Sebab ternyata setelah ditelusuri kagak bisa ngomong dia kalau di depan umum ataupun juga yang resmi gitu. Tapi sebetulnya kalau ngomong-ngomongnya biasa ya dia bisa gitu. Tapi kalau untuk berdoa dia nggak bisa. Aduh janganlah kata gitu kan. Ya udah minggu depan jadi PL ya misalnya gitu kan, pembawa liturgi ya, ada teksnya enggak kan gitu kan, enggak ada teksnya, aduh janganlah kan gitu ya. Itu bisa dikategorikan juga minder karena apa? Dia enggak bisa mengimprov ataupun juga enggak bisa mengarang, karena dia tanya ada tata ibadahnya enggak, ada liturginya enggak. Nah kalau ada kan dia tinggal baca. Betul. Kalau enggak kan dia harus mengimprov tuh apaan ya urutannya, dia hafal apa enggak. Itu bisa dikategorikan juga dengan minder itu tadi. Seperti yang Musa dia bilang nggak pandai bicara, sejak hamba-hambamu juga ya sampai sekarang pun juga aku nggak bisa katanya gitu ya. Aku berat mulut, ya berat lidah. Nah kalau ketemu dengan orang yang seperti ini seperti apa? Dan saya rasa orang yang minderan tuh banyak loh, orang yang minderan. Tapi bukan berarti orang yang minderan itu adalah orang yang gagal, orang yang nggak punya potensi. Justru sebaliknya malah orang-orang yang kayak gitu di balik itu dia ada. Cuma dia udah merasa minder duluan gitu loh, merasa nggak mampu padahal
Bisa kalau digali terus kemudian dia mau belajar tuh bisa. Bahkan bisa lebih dari Bisa. yang lain itu, Bu, ya? Iya bisa. Cuma dia udah ngerasa aja, aduh kok kayaknya aku nggak bisa ya, karena aku ngelihat si Willy kok bisa, aku nggak bisa gitu. Jadi dia, aduh jangan. Jadi besok-besok dia ketemu Karana udah takut lagi, takut dijadwal misalnya kayak gitu kan. Tapi sebetulnya kalau dia pelajari bisa. Segala sesuatu bisa dipelajari. Public Betul. speaking kan bisa ya pelajari, ya kan? Itu juga belajar dari orang-orang yang tadinya tuh dia ngerasa nggak bisa loh. Untuk ketemu orang banyak aja dia udah kayak keringat jagung gede-gede keluar untuk ketemu orang banyak. Apalagi untuk berbicara di depan orang. Makanya ada training-training yang itu untuk mengajarin orang bagaimana berbicara di depan umum. Itu juga salah satu solusinya untuk mengatasi orang-orang yang minder berbicara di depan umum. Padahal tuntutan pekerjaannya dia itu dia harus berbicara di depan umum gitu. Banyak kok. Kalau motivator-motivator yang handal yang sekarang itu juga kalau menurut kesaksian mereka ya, itu sebenarnya backgroundnya juga itu tadi dari minder, sebenarnya dia nggak pede, nggak mampu. Tapi apa? Belajar. Betul. Gitu. Jadi ada dipelajari. Segala sesuatunya dipelajari gitu. Willy. Berarti Kalau Musa Tuhan. Ya, Iya. jadi Tuhan yang yang menjamin dia kan di dalam ayatnya yang berikutnya gini. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan, gitu. Jadi Tuhan di sini dia ingin mengutus Musa ya melakukan pekerjaan-pekerjaannya, tetapi Musa tidak mau karena merasa dia minder. Tapi Tuhan yakinkan dia gitu loh. Ya jangan minder, maksudnya jangan takut. Siapa sih yang bikin orang bisu, bikin orang tuli, bikin orang berbuat begini dan begitu, itu kan aku. Jadi kalaupun engkau kuutus, kata Tuhan, ya udah pergi aja. Tapi akhirnya kan Musa bisa dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya dia akhirnya pede karena dia yakin dan percaya, dia mengandalkan dirinya pada Tuhan. Gitu. Berarti kalau kita merasakan rendah diri nih Bu, berarti salah satunya adalah kita pelajari kekurangan kita. Iya. Dan supaya yang kita pelajarin itu bisa kita tingkatin lagi tuh Bu, kekurangan kita. Dan yang satu lagi kita serahin ke Tuhan. Iya. Karena Tuhan yang pencipta kita kok, maksudnya dia pasti pingin ciptaannya itu jadi pribadi yang positif gitu Bu, dan tidak rendah diri pastinya kan Bu ya. Oke, kalau begitu mungkin satu pertanyaan terakhir Bu ya. Tapi ada ingat juga Willy, ada orang yang dia menyadari kelemahannya, dia menyadari kekurangannya, ya dia sadar kekurangan saya, kelemahan saya, minder itu tadi satu kalau berhadapan dengan orang banyak. Kedua kalau suruh ngomong di depan orang banyak juga gitu kan. Ketiga kalau suruh bergaul dengan orang banyak dia udah kayak aduh apalagi kerjaan gue nih cuma kayak beginian ya kan. Teman-temanku di sekitarku aduh kerjaannya udah hebat-hebat ya kan. Terus bos ada yang satu mungkin manajer ya kan. Sedangkan aduh gue nih cuman iya sih gue S1 ya kan lulus sarjana tapi kerjaan gue. Nah begitu kumpul di depan orang yang segitu banyaknya dia minder, akhirnya udah sedikit-sedikit hilang gitu ya. Nah sebetulnya kan nggak perlu seperti itu juga gitu ya, tapi kan itu yang terjadi, susah untuk memulihkan orang yang seperti ini gitu loh. Supaya maksudnya kamu tuh sebetulnya nggak bego-bego amat gitu kan, nggak bodoh-bodoh amat, kamu tuh lo S1 kan gitu ya. Cuma mungkin kamu lupa. Kamu merasa kurang, kamu merasa kayaknya nggak mampu, tapi kamu lupa di sisi lain di balik itu kamu ada kelebihan kamu yang orang lain nggak punya gitu. Ternyata memang iya, kelebihan dia apa? Dia bisa nulis, dia bisa merangkai kata-kata yang indah. Ketika lihat hasil karyanya, bukan hasil karyanya sih, dia pernah nulis di sebuah artikel atau apa, hebat gitu, hebat. Ternyata memang kalau ketemu dengan banyak orang dia nggak bisa. Tapi kalau dia secara pribadi, bagus tulisannya ngalir gitu aja. Nah, jadi coba lihat tuh. Ternyata kan Tuhan memang memberikan macam-macam ya, berbeda-beda kan pada tiap orang kan. Seperti juga ada yang diberikan oleh Tuhan kemampuannya, talentanya memberitakan firman, ya mengajar kan beda-beda. Nah kalau orang itu tadi di satu sisi yang tadi dia minder dan lain sebagainya, Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa dalam hal apa? Tulis menulis.
Belum tentu orang yang banyak itu yang direktur, Bisa yang bos nulis. itu bisa menulis, iya. Betul. Belum tentu. Nah mungkin ada juga di antara kita anak-anak GP yang kayak gitu ya, perlu digali lagi potensi diri mereka tuh apa gitu loh. Di balik ada mungkin sifat yang mindernya, yang kayak malunya, tuh mungkin ada juga gitu. Nah Willy mungkin sebagai pengurus GP atau Adi atau Karana nih ya, yang lebih tahu kan anak-anak GP-nya itu seperti apa gitu. Oke, Bu. Atau mungkin Adi juga salah satu yang minderan. Gimana Enggak ya, Bapak Di, produser? Ini produser kita nih, Adi. Produser nih. Mungkin saya rangkum sedikit, Bu ya. Iya. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Rendah hati tadi kita udah ngobrol juga. Rendah hati itu salah satu contohnya, kita memposisikan diri kita biarpun kita udah menggapai sesuatu atau apapun itu, kita tetap ngelihat kalau di atas kita tuh masih ada tuh. Iya. Dan di atas kita masih ada lagi itu penciptanya gitu. Makanya kita mendingan talk less do more, let the work do the talking. Asik. Jadi kita Asik ya. Ngomongnya sedikit aja deh, kita kerja Ya. biar hasil kita yang nunjukin kalau pencipta kita tuh luar biasa gitu. Iya. Dan tentang rendah diri. Rendah diri itu sebenarnya semua orang tuh pasti ada kekurangannya, Bu. Benar, Bu ya. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak muda overcome kekurangan kita gitu. Entah itu dengan kita pelajari atau kita gali lagi, ada sisi-sisi positif apalagi dari kita nih yang mungkin kita nggak lihat karena kita terlalu fokus ke kekurangan kita gitu. Benar begitu, Bu ya? Iya, betul. Luar biasa obrolan kita hari ini. Sangat berfaedah ya kalau kata orang-orang. Iya. Terima kasih Bu Pendeta untuk waktu dan kehadirannya. Iya. Di Ada ini ayat Alkitab yang bagus loh. Boleh, Bu. Di Yakobus 4 ayat 6b. Saya bacakan ya. Boleh, Ibu. Teman-teman GP, Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Luar biasa. Jadi Tuhan memang lebih mengasihi, lebih sayang kita semua ya, umat Tuhan, anak-anak muda yang selalu mau rendah hati. Sehebat-hebatnya kita tetap low profile. Ya, tetap kita nggak usah nunjukkan, banggakan. Oh ini aku nggak, orang lain aja ngelihat deh. Orang lain yang bisa ngelihat kesuksesan kita, keberhasilan kita, pinternya kita, apanya kita, orang lain yang lihat ya. Jangan keluar dari mulut kita gitu. Betul, ya. Dan terlebih lagi Tuhan lah. Ya, karena semua yang kita lakukan tuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu Willy yang paling penting. Betul sekali, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, Bu, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sehat-sehat selalu, Bu ya. Sehat-sehat, terima kasih selalu, sukses doanya. selalu. Ntar kalau Sami udah agak gedean main-mainan. Main-mainan. Sekarang masih 2 bulan. Ya. Oke, sekian Muda Mudicast kita hari ini. Untuk Mudicast selanjutnya, episode selanjutnya ditunggu aja di kanal YouTube GPB. Lebih menarik ya? Betul, lebih menarik, topik-topiknya nggak kalah menarik dengan yang sekarang. Oke, selamat siang. Oke, selamat siang. Goodbye. Bye. God bless you. Kita perkenalkan Ibu Pendeta Esterina Manusiwa. Halo. Ntar dulu, sorry, ini ngetes apa udah mulai? Udah mulai. Enggak, ntar dulu. Tadi Yuk kan ada yang salah ini. Oh, itu saya lanjutin, Bu. Ulang.